Yesus, dan kita yakin percaya bahwa Tuhan hari ini pada saat hari ini, pada pagi hari. Mari kita pujikan penyanyi haleluya.
Betapa dahsyat perbuatan-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Lewat pemeliharaan-Mu yang selalu boleh kami rasakan. Kau selalu menopang hidup kami, Kau selalu menuntun kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Kami percaya bahwa semuanya ini oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami ingin lebih mengenal kepada Tuhan, supaya kami semakin memasrahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu, untuk melewati hari-hari yang menjadi misteri di dalam kehidupan kami. Namun kami percaya ketika kami berserah diri kepada Tuhan, Tuhan yang mengatur hidup kami, Tuhan yang akan menentukan langkah-langkah kehidupan kami. Untuk itu ajari kepada kami, untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi mengandalkan kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-Hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Baik leader singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau lengkapi dengan hikmat-Mu, lengkapi dengan pengurapan-Mu, sehingga pelayanannya boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini untuk datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, dalam bentuk apapun, kami tolak kehebatan dan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami. Kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Shalom. Mari kita nyanyikan pujian, nyanyi bagian. Yeah.
menyampaikan firman Dia di manusia.
dalam jalan kehidupan kita. Maha besar Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus, para juru selamat yang senantiasa menerangi dalam setiap kehidupan. Sebab itu layaklah Tuhan, namamu patut dipuji, disembah, diagungkan dan dipermuliakan. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya setiap pujian yang kami persembahkan pada pagi hari ini menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga nama Yesus senantiasa dipermuliakan. Haleluya. Bapa, sebentar hamba akan mendengarkan kebenaran Firman. Sucikan hati pikiran kami, mendengarkan kami, layakkan cari Tuhan untuk dapat menerima kebenaran Firman yang boleh menjadi petunjuk dan menerangi di dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan. Juga kami serahkan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran Firman, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Berikan hikmat, berikan pembukaan rahasia Firman. Kiranya Tuhan, setiap firman yang disampaikan hamba-Mu benar-benar dapat menerangi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang Jumat yang kasih Tuhan, salam. Diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Sangat berhubungan sekali dengan persiapan pemimpin pujian yang lagu-lagunya, puji-pujiannya ditujukan kepada berkat-berkat Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan, membuktikan bahwa Allah itu Maha Dahsyat, Maha Besar, dan Maha Adil. Puji Tuhan juga pada pagi hari ini firman Tuhan juga berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Dan pagi hari ini firman Tuhan sampaikan tema memberi kelegaan. Kita baca di dalam Matius 11 ayat yang tidak asing lagi. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ayat yang sangat terkenal. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulanku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Puji Tuhan. Sidang Jumat yang dikasih Tuhan. Hari-hari ini sudah bukan rahasia lagi, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Semua dilanda kesulitan, ketakutan, kecemasan, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu oleh karena adanya pandemi COVID-19. Dan itu juga tidak lepas dari kehidupan kita semuanya. Dan itu menyangkut tentang segala aspek, baik kesehatan kita, ketakutan kita, pekerjaan kita, ya. segala sesuatunya dibatasi dan sebagainya. Nah, inilah kondisi dunia saat ini yang sedang kita hadapi, dan itu tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa terus mengabaikan itu, juga tidak bisa. Sebab tidak sedikit korbannya, sudah sangat banyak korbannya. Tadi malam saya mendengar ada Bapak Dandim di Malang yang meninggal juga karena COVID. Jadi banyak orang yang tidak percaya dengan adanya ini, tapi kenyataannya ada. Nah, itu sebabnya sidang Jumat yang kasih Tuhan, mari kita jaga hidup kita masing-masing. Kita jaga kesehatan kita sendiri-sendiri.
Biar orang berbicara begini begitu, yang penting kita jaga diri kita masing-masing dan kita mengandalkan Tuhan. Itu yang tidak boleh dilupakan. Kita harus berserah kepada Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Banyak keluhan-keluhan yang kita dengar saat-saat ini. Kecapean, letih, lesu, berbeban berat, menghadapi segala sesuatu sukar, semuanya dibatasi. Letih, lesu dan berbeban berat. Tetapi terpujilah nama Tuhan. Di awal tahun 2021 ini kita masih mempunyai Allah yang sama. Kita masih mempunyai Tuhan Yesus yang sanggup memberi kelegaan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu bukan sekedar janji, tapi ini bisa dibuktikan. Sesuatu perkataan yang bisa menjadi nyata. Firman itu bisa menjadi nyata di dalam kehidupan kita kalau kita benar-benar memiliki hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sehingga mari sudah jemaat yang kasih Tuhan, di tahun baru ini, di tahun 2021 ini, kita boleh diperhadapkan dengan segala kecemasan. Kita memang menghadapi segala kesulitan, menghadapi segala beban-beban yang berat. Memang itu yang harus kita hadapi. Tetapi kita tidak boleh berhenti di situ, dan kita tidak boleh menyerah di situ. Sebab kita yakin kita mempunyai Allah yang sanggup memberi kelegaan. Dan ini tidak hanya sekedar memberi kelegaan, tetapi ditambah lagi dengan memberikan jiwa yang tenang. Bagaimanapun keadaannya seseorang, kalau jiwanya itu tenang, apapun yang dihadapinya, itu tidak ada segala sesuatu yang tidak terselesaikan. Segala sesuatu bisa terselesaikan dengan baik itu kalau ada jiwa yang tenang. Sehingga memutuskan segala sesuatu, melaksanakan segala sesuatu, semuanya bisa baik karena memiliki jiwa yang tenang. Nah, kedua-duanya ini sanggup diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, disitulah sebabnya kita boleh menghadapi berbagai persoalan. Kita boleh ikut di dalam keletihan, kelesuan, berbeban berat bersama-sama dunia ini. Itu tidak bisa kita hindari. Tetapi kita juga harus percaya bahwa Allah sanggup memberikan kelegaan. Kata-kata kelegaan ini merupakan sesuatu yang sangat memuaskan. Kelegaan ini lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Karena orang kalau sudah berbicara, aduh, lega sekali saya, itu berarti sudah lebih dari apa yang diharapkan. Itulah kelegaan. Saudara mungkin juga sudah sering menghadapi segala sesuatu, kalau sudah berbicara, lega aku sekarang. Itu berarti semuanya sudah selesai dan beres dengan lebih. Itulah kelegaan. Dan itulah yang akan diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sidang jemaat yang kasih Tuhan, kita tidak terlalu larut, jangan terlalu larut dengan situasi sehingga kita menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi letih lesu, bahkan menjadi beban yang berat di dalam hidup kita. Kita terus memandang Tuhan kita Yesus Kristus yang sanggup memberikan kelegaan dan sanggup memberikan jiwa yang tenang. Nah, namun semuanya itu apakah akan diberikan secara cuma-cuma? Itu nanti akan kita baca. Tentunya ada yang harus kita kerjakan untuk menerima kelegaan dan diberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Tuhan Yesus yang mengatakan di dalam ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang
dan belajarlah kepada. Jadi kuk itu tidak hanya sekedar kita yang memikul, tetapi Tuhan Yesus yang memasak. Jadi kalau Tuhan Yesus yang memasak kuk itu di atas bahu kita, itu tentunya tidak sembarangan. Tentunya aturan-aturannya, ya aturannya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus yang memasak. Beda dengan kalau kuk itu kita bentuk sendiri. Tentunya aturannya, ya aturan saya sendiri. Jadi di saat kuk itu saya yang memasak, begitu saya capek lelah, saya tidak, saya turunkan, saya lepaskan. Tetapi kalau kuk itu yang memasak Tuhan Yesus, aturannya ya aturannya Tuhan Yesus. Jadi kita tidak bisa bersembarangan. Nah, apa kuk itu? Tentunya kata kuk itu adalah beban. Dan beban di sini tidak sama dengan beban yang memberatkan. Sebab beban ini akan memberikan jiwa yang tenang. Pikulah kuk yang pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sehingga kuk ini bukan beban yang menyakitkan, bukan beban yang menyengsarakan. Sehingga bisa kuk ini sebagai firman. Di saat firman itu selalu ada di dalam pundak kita, di saat firman itu ditaruh oleh Tuhan Yesus, dipasang oleh Tuhan Yesus di dalam pikulan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman. Kenapa banyak orang Kristen tidak memiliki jiwa yang tenang? Kenapa jiwanya masih gak tenang, kadang-kadang tenang, kadang-kadang tidak, kadang-kadang tenang, kadang-kadang tidak? Karena kuk yang dipasang itu bukan aturannya Tuhan Yesus, dipasang sendiri. Dia tidak mengakui bahwa kuk itu yang memasak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, karena pikulah kuk yang kupasang, itu yang kita dibawa. Dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah. Nah, ditegaskan lagi di dalam ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sehingga itu tadi saya katakan bahwa kuk ini bukan merupakan satu beban yang menyengsarakan, bukan beban yang memberatkan, tapi Tuhan Yesus mengatakan enak. Ya, enak. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, di saat Anda sudah benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, maka disitulah ada ketentraman di dalam jiwa Anda. Itu pasti. Tetapi di saat saudara melangkahkan kaki untuk keluar dari firman, itu yang dijelaskan oleh Bu Yanti. Kenapa orang itu takut? Karena orang itu berdosa, sehingga mengalami ketakutan, sehingga tidak memiliki jiwa yang tenang. Kenapa? Karena melangkah di dalam perbuatan dosa. Tetapi di saat kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus itu berjalan dengan baik, kita laksanakan dengan baik, maka itu yang dikatakan enak. Dan beban pun ringan. Firman Tuhan itu berat atau ringan? Tergantung pribadi masing-masing. Tergantung pribadi masing-masing. Kalau pribadinya itu mempunyai kerinduan untuk dibentuk itu, firman Tuhan itu tidak berat. Tetapi kalau jiwanya, hatinya itu masih
belum mau untuk dipimpin oleh Tuhan, maka firman Tuhan itu menjadi beban yang berat. Sebab merasa ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tetapi justru kalau kita sudah belajar, dibentuk dan dipimpin oleh firman Tuhan, disitulah firman itu menjadi enak dan ringan. Dan itulah yang akan menciptakan sebagai jiwa yang tenang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, tahun 2020 tidak ada orang yang tidak sabar. Apalagi kalau pekerjaannya itu wira swasta, itu yang paling terdampak. Kalau masih menjadi pegawainya pabrik, menjadi pegawai negeri dan sebagainya, tidak terdampak karena gajinya lancar. Tapi kalau yang berwira swasta, itu yang berdampak. Pak Nur, Pak Tris, Pak Polcek, apalagi yang Pak Eri, saya sendiri, ada lagi yang berwira swasta, itu baru terdampak. Tapi puji Tuhan, justru di saat pandemi corona ini, saya merasa diberkati. Bukan diberkati dengan kelimpahan, segalanya ada, tetapi saya diberkati dengan jiwa yang tenang. Benar. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Sampai selesai tahun 2020. Padahal sudah sering saya katakan, ya setelah hari raya sampai Desember itu pekerjaannya itu kecil sekali. Tak dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan tidak imbang. Tetapi Tuhan sangat-sangat amat memelihara. Ini benar, ini kesaksian saya. Bukan karena saya diberkati dengan kelimpahan, tidak. Diberkati dengan jiwa yang tenang. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Saya nyantai saja, berjalan saja. Saya pernah sampaikan pada Pak Sutrisno, Pak Kris, justru di dalam masa pandemi ini saya sangat diberkati. Saya sampaikan, bukan dengan kelimpahan, bukan, tetapi dengan ketenangan. Nah, biarlah berkat ini tidak hanya pada diri saya sendiri, tetapi seluruh sidang jemaat di dalam menempati tahun 2021 ini. Benar-benar Tuhan memberikan kedamaian dan ketenangan. Satu, kita harus mau memikul truk yang dipasang oleh Tuhan dengan cara aturannya Tuhan Yesus. Nah, sekarang ya, memikul. Kata memikul itu harus ada kemauan, harus ada semangat, harus ada kekuatan. Orang tidak akan dapat bertahan memikul beban kalau tidak ada kemauan. Orang tidak akan mempunyai ketenangan dan kesukacitaan kalau tidak ada semangat di dalam memikul beban. Begitu juga orang tidak akan bisa kemana-mana kalau tidak ada kekuatan. Jadi memikul truk yang dipasang oleh Tuhan Yesus itu harus ada sistemnya, harus ada caranya, harus ada apa yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Kita melihat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, di mana kekuatan kita di saat kita menghadapi situasi yang tidak menguntungkan seperti saat ini? Menjadi kuat, menjadi tidak letih, menjadi tidak lesu. Apa tip yang harus kita kerjakan? Yaitu menanti-nantikan. Menanti-nantikan itu beda dengan kita menunggu.
Tetapi kata menanti-nantikan Tuhan itu tidak ada yang namanya bosan. Nah, maka disitulah orang yang dikatakan menanti-nantikan Tuhan itu sebagai orang yang menaruhkan harapannya itu hanya kepada Tuhan dan tidak ada yang lain. Apapun keadaannya, apapun situasinya, apapun yang dihadapinya, semuanya diserahkan kepada Tuhan. Nah, disitulah maka orang itu tidak memiliki ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan ketidakpercayaan. Berbicara tidak percaya itu sudah menjadi penyakit sejak zamannya Tuhan Yesus. Berapa kali Tuhan Yesus itu menegur murid-muridnya sebagai hei kok orang-orang yang tidak percaya. Jadi ketidakpercayaan itu sudah menjadi momok bagi keimanan kekristenan kita sejak zaman murid-murid Tuhan Yesus. Kurang apa sih murid-murid waktu itu? Tidur dengan Tuhan Yesus, makan dengan Tuhan Yesus, kemana-mana dengan Tuhan Yesus, masih saja gak percaya. Padahal melihat mujizat yang dikerjakan Tuhan. Saya dan saudara mungkin tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tidak pernah ketemu Tuhan Yesus, tapi firman ini yang akan memberi kekuatan pada kita. Kita harus percaya bahwa Yesus sanggup memberi kelegaan di tengah-tengah situasi yang letih lesu dan berbeban berat. Asal kita memiliki jiwa yang sanggup untuk menanti-nantikan. Menanti-nantikan Tuhan itu menunggu, percaya dengan waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Seringkali kita berdoa itu kan maunya kan waktu kita. Tuhan berkati saya minggu depan. Saya butuh uang ini Tuhan untuk ini dan ini. Dan seringkali kita sendiri yang memplanning. Ya tidak apa-apa lah sebagai manusia, tapi di belakangnya tambah. Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi. Sehingga apapun rencana kita serahkan kepada Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi. Sebab kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu adalah yang terbaik. Tuhan tidak pernah bekerja salah. Tuhan tidak pernah bekerja mengecewakan dahsyat. Kenapa? Pada saat Tuhan Yesus diberikan berita oleh Marta bahwa saudaranya Lazarus mati, tidak segera datang. Justru setelah 4 hari baru Tuhan Yesus datang. Justru Tuhan Yesus diberi kabar itu tidak langsung menemui Lazarus yang mati. Justru Tuhan Yesus pergi ke kota lain. Apakah Tuhan Yesus gak sayang sama Marta dan Maria? Tidak. Tetapi Tuhan Yesus mempunyai waktu yang terbaik. Sebab Tuhan akan menunjuk untuk ukuran manusia, orang yang sudah mati 4 hari yang sudah berbau, kata firman Tuhan, itu tidak mungkin hidup. Tetapi kalau Tuhan Yesus berbicara hidup, Lazarus hidup. Dan disitulah maka kepercayaan dan kekaguman orang-orang saat itu lebih dan semakin lebih. Pada saat itu Marta menggerutu. Mana Tuhan, apa kau gak kasih ya? Sudah kasih berita, sudah aku jemput. Kenapa gak datang, malah pergi ke kota lain? Itulah yang seringkali terjadi atas hidup kita. Seringkali kita memaksakan kehendak kita, keinginan kita, tetapi kita tidak mengatakan Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Dan di saat kita meyakini kata-kata biar kehendak-Mu yang jadi, itu memerlukan kekuatan. Dan sebab orang yang mengatakan biar kehendak-Mu yang jadi itu nanti pertarungannya dengan ketidakpercayaan dan kekhawatiran.
Di sini pertarungan. Nah, maka kita harus bisa menjadi orang. Kapan kita bisa menjadi orang yang tidak khawatir? Kapan kita bisa menjadi orang yang tidak takut? Di saat kita mau memikul hukum yang dipasang oleh Tuhan Yesus. Di saat kita mau memikul firman yang dibebankan oleh Tuhan Yesus, disitulah maka manusia tidak akan ada ketakutan dan kekhawatiran. Sebab firman Allah jelas mengatakan bebanku itu enak dan ringan. Firman tidak ada yang salah, sangat-sangat sempurna. Namun untuk menerapkan semuanya itu membutuhkan kemauan, membutuhkan semangat, membutuhkan kekuatan. Kita harus mempunyai menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang tangguh. Nah, firman Tuhan mengatakan tadi di dalam Yesaya 41, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan selalu ada komunikasi, selalu ada hubungan. Tadi menanti-nantikan Tuhan itu tidak diam. Ingat, tidak diam. Ada komunikasi. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu tidak pernah terputus. Di dalam doa kita, di dalam hati sanubari kita, di dalam angan-angan kita, di dalam kewajiban kita untuk mengambil ibadahnya, itu selalu tidak akan terasa terputus. Karena apa? Menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan. Ya, supaya selesai kita baca Yeremia 17. Ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang jiwanya itu selalu menanti-nantikan Tuhan. Sehingga apapun yang akan dikerjakan di dalam hidupnya itu, biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang memimpin, biar Tuhan yang menyertai. Itulah sebabnya betapa pentingnya manusia itu tidak boleh putus hubungannya dengan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita serahkan pada Tuhan, kita bicarakan kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan mengandalkan Tuhan. Tetapi di saat tujuan kita itu tidak terlaksana, kita tidak boleh kecewa. Kita tidak boleh kecewa. Karena kita tidak berpikir biar tidak terjadi Tuhan. Nah, seringkali saya juga menawarkan berbagai macam pekerjaan. Menurut saya membuat sampel, buat contoh, entah itu sandal, entah itu sepatu, sudah sangat bagus sekali, harganya bagus, rasa-rasanya pasti diterima. Nyatanya enggak. Tetapi puji Tuhan, sebelum saya menawarkan ketemu dengan orang, saya dapat Tuhan biar tidak menjadi. Kalau memang hasil belakangnya baik, berkati. Kalau memang enggak baik, gagalkan saja. Mengandalkan Tuhan. Nah, sidang iman dan kasih Tuhan, menaruhkan harapan pada Tuhan itu memang membutuhkan kekuatan. Orang yang tidak memiliki ketekunan pada Tuhan tidak bisa berharap sepenuhnya pada Tuhan. Orang yang tidak memiliki ketekunan pada Tuhan, seringkali yang terjadi itu
gayanya sendiri, cara-caranya sendiri, kekuatannya sendiri, intelektualnya sendiri. Tetapi orang yang tekun sebelum melakukan apapun itu sudah berkumpul dengan Tuhan, itu sudah berbicara dengan Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan, minta penyertaan dari Tuhan. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan orang-orang itu dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon kalau sampai tepi air sangat indah sekali. Dan dikatakan yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, tidak pernah mengalami kesengsaraan, tidak pernah mengalami hal-hal yang menyakitkan, tidak ada panas terik, yang daunnya tetap hijau, segar sehat, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dalam tahun pandemi ini. Khawatir atau tidak? Orang yang mengandalkan Tuhan katakan tidak pernah khawatir dalam tahun kering. Sekali lagi saya katakan, tidak ada orang di dunia saat ini mengatakan enak di dalam bisnisnya. Semuanya terpengaruh. Apalagi yang bergerak di bidang mal-mal. Dan kemarin di Surabaya, nanti tanggal 11 sampai 25 akan ada PPKM. Mal-mal sudah berbicara, berarti saya harus merumahkan 600 pekerja. Yang mal ini, iya saya 400 pekerja, saya 500 pekerja. Bayangkan ketakutan dan kekhawatiran melanda di mana-mana. Tapi mari kita sedang semangat. Hari ini, pagi hari ini, taruhkan kekhawatiran. Letakkan ketakutan Anda karena Tuhan. Mari kita berharap kepada Tuhan, dan Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Maka dengan demikian dikatakan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau yang mengatakan Tuhan, itu tidak ada yang mustahil, tidak akan pernah berhenti. Ini yang sangat ditunggu oleh setiap manusia, ya. Selalu ada, tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Apakah itu buah secara rohani, apakah itu buah secara jasmani, tidak akan pernah berhenti. Tentunya berbicara buah tidak hanya buah secara jasmani, buah secara rohani. Menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, menjadi orang yang mampu sanggup memikul truk yang dipasang oleh Tuhan dengan sempurna. Ya, seringkali memang kalau kita berbicara sempurna itu merindu. Siapa yang bisa sempurna? Gak usah tanya sempurna, saudara. Yang penting berusaha sekuat tenaga. Jangan takut. Kalau firman Tuhan mengatakan janganlah kamu sempurna, jangan takut. Bekerja saja sekuat tenaga sampai Tuhan mengatakan baik. Ya. Ayat yang terakhir, ya, ini yang diajar oleh Pak Cornelius kemarin. Efesus 6 ayat 8. Saya mengulangi PA-nya Pak Cornelius kemarin. Kapan kita benar-benar mendapat berkat? Ini pertanyaan. Walaupun Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan ketenangan di dalam jiwa. Kapan itu kita dapat? Ya, Efesus 6 8. Kamu tahu, sebab setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat baik, ya, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Siapa yang membalas? Tuhan. Kapan manusia itu dibalas oleh Tuhan? Di saat ia telah berbuat sesuatu yang baik. Telah itu dan sudah.
Jadi kalau kita mempunyai semangat untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan balasan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Pagi hari ini Tuhan menawarkan satu kelegaan dan ketenangan di dalam jiwa kita. Yang harus kita kerjakan, kita harus terus selalu berbuat baik secara jasmani, secara rohani. Kita terus bekerja untuk kebaikan-kebaikan, sehingga Tuhan yang akan memberikan balasannya sendiri atas segala sesuatu yang kita kerjakan. Sehingga apa yang dikatakan kelegaan, apa yang dikatakan ketenangan di dalam jiwa itu nanti benar-benar akan kita raih dan terjadi di dalam hidup. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan pujikan pujian Bapakku yang baik, tak pernah berhenti. Saya ulang semua berdiri. Kau sangat muda, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu.
Engkaulah sumber pengharapan Tuhan. Engkaulah yang kami andalkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu yang mengasihi, haleluya. Haleluya, tak pernah berakhir. Haleluya, tak pernah berakhir kasih setia. Saya undang Bapak Sutrisno untuk masuk firman Tuhan. Dalam hidupku tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Benar Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Kau sangat berarti di dalam hidup ini. Terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan firman menuntun kami, seakan-akan kami menatap masa depan penuh duri Tuhan. Kami sulit untuk melangkah Tuhan. Di mana-mana tempat kami merasa ada duri. Di mana-mana tempat kami merasa kegelapan Tuhan. Terima kasih. Kalau firman Tuhan pada pagi hari ini menuntun kami untuk masuk di tahun 21 Tuhan, agar beban ini tidak kami bawa sendiri, agar semua kesulitan, semua penderitaan tidak kami pikul sendiri. Itulah Tuhan yang menjadikan bagi kami semua gelap, semua penuh dengan duri di hadapan kami. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan menyediakan jawaban bagi kami, agar beban hanya Tuhan sendiri yang merasakan, bukan kehendak kami Tuhan. Betul Tuhan, jadikanlah kami umat-umat yang berserah padamu, kami umat yang percaya padamu, bahwa setiap beban yang Kau pasangkan kepada kami, Kau bisa ajarkan kami, sehingga beban-beban ini akan menjadi ringan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami sangat bersyukur kalau kami untuk menambah hidup di dalam tahun 21 ini, kami punya dasar bahwa beban yang kami hadapi harus kami serahkan di hadapan, dan Tuhan sendiri yang memasangkan beban pada kami agar kami mendapat kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kalau di akhir dalam khotbah hari ini Tuhan tutup dengan Yeremia yang Tuhan menjanjikan, setiap orang yang berharap kepada-Mu, setiap orang yang selalu menanti-nantikan, Tuhan akan memberi semuanya dengan suatu yang terindah. Walaupun kami hidup di dalam kesulitan maupun kekeringan, sumber-sumber kehidupan kami tidak akan layu, sumber-sumber kehidupan kami tidak akan mati, bahkan kami senantiasa bisa berkembang. Terima kasih. Itulah iman kami
Itulah yang kami terima di dalam janji pada pagi hari ini. Terima kasih. Selanjutnya kami berdoa yang sebentar lagi kami akan membagikan berkat bagi kami yang membutuhkan. Tuhan, sebelum semuanya yang kami lakukan, kami mohon kuasa Tuhan menyertai, sehingga apa yang kami lakukan ke depan ini benar-benar bisa menjadikan kelengkapan bagi saudara dan kami butuhkan. Juga sebentar lagi kami akan mempersembahkan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yang saat ini sudah kami persiapkan. Sebelum kami lakukan, Tuhan, kiranya semuanya Tuhan jamah, Tuhan sertai dengan kuasa agar sesuatu yang akan kami persembahkan di tempat ini benar-benar bisa menjadikan bisa menutup kebutuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Hamba-Mu yang sudah memberikan firman bagi kami. Kami hanya bisa berdoa kiranya hikmat Tuhan akan selalu menyertai agar setiap firman yang sudah dipersiapkan benar-benar firman akan menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak selanjutnya, rekan-rekan bahwa kita permisi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah himbauan dari Menteri Kesehatan. Mulai besok sampai tanggal 25 tidak diizinkan keluar kota. Ini himbauan, ya terserah bagi Bapak Ibu. Karena COVID yang semakin banyak orang menjadi korban. Jadi mulai besok sampai tanggal 25 itu ada pelarangan untuk pergi keluar kota karena pemerintah memikirkan keselamatan kita bersama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, masalah keuangan pembangunan. Yang terakhir, beberapa yang lalu sudah saya sampaikan, kekurangan kita adalah Rp43.705.000. Ada persembahan KKN Rp20 juta. Jadi kita masih ada tanggungan Rp23.705.000. Dan pembangunan masih berlanjut sampai pengelepoan gitu ya. Dan pemasangan pagar. Jadi masih berlanjut sampai pemasangan pagar dan keadaan bawah itu bersih begitu. Ya, untuk masalah atas nanti kalau ini semua sudah lunas gitu ya. Jadi persembahan kita pagi hari ini dan seterusnya untuk mengangsur kekurangannya. Demikian pula sisa Natal ya tolong segera juga di total. Kalau ada kelebihan serahkan Bu Yanti, ini nanti juga serahkan Bu Yanti ya untuk pelunasan kekurangannya. Ya, terima kasih untuk perhatian jemaat Tuhan. Dan mari kita siapkan untuk persembahan kita pujikan satu pujian, Aku Diberkati. Jadi walaupun dalam situasi yang sulit saat ini, percayalah bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya.
adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, bukan karena kami, karena Tuhan yang begitu mengasihi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Kau sudah memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala. Kami berdoa untuk Ibu Sudarmia Seto, Ibu Yaya, untuk Bapak Edi Susanto. Kami serahkan pemulihan kesehatan Ibu hari ini. Untuk saudara kami Listia, untuk Ibu Wiwit, untuk Bapak Babang, untuk Ibu Mistia ke dalam tangan-Mu, maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini membutuhkan kesehatan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, bahkan untuk selamanya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, untuk itu mari Tuhan turunkan tangan kuasa menjamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa hidup Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan pembangunan tempat parkir dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau turunkan berkat-Mu, menyediakan semua biaya yang kami perlukan. Karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintahan yang ada di daerah, ada sinergi untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi. Kami menyerahkan tim medis TNI Polri, para sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19 dalam proses pemulihannya. Tuhan berkati sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang belum hadir. Kami serahkan yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga lindungi, Tuhan sertai mereka semuanya, supaya tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Darat khusus supaya tidak ada satupun di antara jemaat-Mu yang menjadi korban COVID-19 saat ini. Kami menyerahkan rumah tangga, keluarga, kehidupan nikah jemaat. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih dulu di bangku sekolah, Tuhan memberkati mereka semuanya dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya. Secara khusus anak-anak yang kuliah hari ini yang menghadapi UAS, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka supaya dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Demikian pula untuk anak juga yang saat ini dan praktek di Surabaya, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan bagi jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai